Dalam membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah ada konsep kemandirian. Sah-sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Masya Allah, ini hari yang berbahagia kumpul dengan para jomblo. Tapi mereka masih mahasiswa, kita nggak bisa paksa juga untuk nikah. Betul. Gimana, Muhammad? Ya, jangan dipaksa sih. Iya. Muti Ali? Belum terpikir sama sekali, Zat. Masa? Nggak suka perempuan? Bahaya malah kalau nggak suka perempuan, tanda tanya itu di situ malah. Bukan nggak sukanya, terpikir untuk menikahnya belum. Iya, jadi mereka berdua ini kebetulan KKN di Gunung Kidul, di Padukuhan Warak. Nah, kita insya Allah tema ini kali ini bahas, ini kan mereka lagi kuliah nih. Semester berapa Mas Muhammad? Saya semester 7. Sebentar lagi ya. Bentar lagi, insya Allah. Kan sampai semester 8? Iya, 1 semester lagi. Oh berarti ini KKN di semester? Ini liburan liburan naik semester 7. Oh, liburan masuk semester 7. Oh, ini berarti besok langsung tahun terakhir. Liburan naik semester 7. Jadi Iya, liburan masuk semester 7 berarti tinggal 1 tahun Iya, lagi. betul. Betul. Itu pun kalau selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah. Mohon doa restu, Zat. Iya kan sama berarti kan? Beda, Zat. Beda. Ana naik semester 8. Oh. Jadi memang tinggal proposal, skripsi, sudah. Tapi kok KKN itu cuma semester ini? Ya, setahun Jadi, sekali. Iya, 2 semester digabung dalam 1 tahun. Oh. Dan boleh masuk tiap semester kalau stay ali ya? Iya, ganjil genap. Oh, ganjil genap boleh masuk. Kayak plat nomor Jakarta. Oh gitu. Kayak plat nomor Jakarta itu. Nah, ganjil genap. Oh, Masya Allah. Pas KKN di sini gimana? Menyenangkan? KKN ternikmat, insya Allah. Zat. Itu Allah. bukan. Gitu, Muhammad? Iya, dikatakan KKN. Ana sih lebih ke dari Surabaya, Zat. Dari kecil dari Surabaya terus pindah ke desa, ngeliat ijo-ijo, ya Allah, Zat, hati tenang, Zat. Tenang, aman, tentrem gitu, Zat. Tapi tetap kalau masih jomblo masih belum tenang juga. Gimana, Zat? Iya, Zat. Nah, ini saya ada buku. Ini ada ini kalau yang jomblo-jomblo itu bisa dapatkan ini nih. Menjemput jodoh impian. Ya Allah, diakah jodohku. Kalau sudah berkeluarga sih ada satu buku lagi nih saya nggak bawa. Ini mengatur keuangan keluarga. Ramadan bersama keluarga. Ini buku terakhir nih, Keluarga Harmoni, mau terbit. Ini baru draftnya saja sebenarnya. Kan Muhammad pernah nonton video saya di itu ya? Iya, Zat. Di podcast dengan Teuku Isnu ya? Betul. Waktu pembahasan apa itu? Pembahasan masalah kejadian yang ada di keluarga, banyak perceraian itu disebabkan oleh ekonomi, yang berarti yang buku yang antum. Iya ini. Ekonomi. Memang dengan Teuku Isnu saya promokan buku ini. Ya, manajemen keuangan Mengatur keluarga. keuangan keluarga. Betul, Zat. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena memang di antara pertimbangan yang harus dipikirkan, khususnya untuk zaman ini ya, harus pikir finansial juga. Dan itu memang jadi faktor orang ini ya, terutama yang muda-muda ini banyak mikir sehingga nunda untuk menikah. Jadi kita harus pada umur usia-usia segini nih, Zat, kita harus ngegas atau mempertimbangkan sehingga harus. Nah, sekarang saya nanya dulu, saya balik nanya dulu. Oh ya, Zat. Muhammad mau nikah kapan? Ini kan lagi kuliah nih, kan bisa aja besok nikah. Aduh. Ini insya Allah soal sering ditanyain, Zat. Iya. Kapan mau nikah Oh, terus tadi nanya kayak gitu juga. sering, Zat. Ya terus ente jawab gimana? Ya kita bilang sih setelah kuliah pengen kerja dulu sampai mandiri punya karena anak berangkat dari video antum masalah keuangan keluarga tadi, sehingga Jadi tunggu mapan dulu. jadi nunggu mapan dulu, Zat. Semuanya pada bilang ya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu memang nantinya ya ayat tadi itu, Zat, dibawa-bawa udah tawakal gitu, Zat. Itu yang ganjel banget, Zat. Jadi antum pokoknya mikir nanti sampai kerja dulu, Kebebasan mapan finansial dulu. dulu. Oh, berarti nggak mungkin pas kuliah ini. Ya
Kayaknya enggak. Enggak. Enggak ya. Enggak. Ustaz. Apalagi nggak ada yang mau gitu. Kalau itu sih masalah. Aduh. Masalah. Ini kalau beliau ini kayaknya harus cari ini ya. Satu ini ya. Sekufunya itu sama-sama jamaah. Sama-sama jamaah. Enggak juga? Kalau saya sih nggak ada keharusan sih. Jujur aja lah. Iya. Kalau kayak gini nggak meyakinkan jawaban dia nih. Gimana jadi? Kalau keharusan nggak ada sih. Lebih ke sama dari orang tua? Culture sama. Biar nggak culture shock. Betul. Biar nggak culture shock. Beliau nih. Ya mungkin ya. Kan sama aja orang Surabaya juga sama. Iya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Jadi masalah? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak ya? jadi masalah. Betul ya. Berarti dicatat nanti. Ini video ini kan terekam ini catat dengan beliau nih ya. Kalau ada yang selain jamaah mau sama dia ini. Ahlan wasahlan. Masya Allah. Berarti masih pertimbangan tadi yang nikah saat kuliah. Iya betul Ustaz. Oke. Kalau Muti Ali? Ana jujur Ustaz belum ada sama sekali kepikiran untuk masalah menikah. Karena mungkin ya balik lagi ya. Ana mungkin kalau masalah menikah itu mungkin di umur 25 Ustaz. Sekarang berapa? Sekarang 20. Berarti 5 tahun lagi. 5 tahun lagi insya Allah. Enggak 40 aja. Aduh. Terlambat. Iya. Terlambat banget. Enggak apa-apa kan. Usia matang kalau 40 itu. 40 mungkin Balaghu arba'ina sana. 40 mungkin pas nambahnya Ustaz. Suruh doa di Al-Quran Ustaz, kalau umur 40 Ustaz. Banyak doa. Sampai dia usia 40 itu. Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya? Usia matang kalau 40. Mungkin Kenapa nambahnya di 40 mungkin. Nambahnya di 40. Ya salam, ini catat di awal-awal tuh. Iya ya. Sudah pikiran kayak gitu itu nanti malah dicatat sama awal-awal itu. Ini kalau Ada sudah bibit bebet bobotnya kelihatan Ustaz. iya, maksudnya kalau ini kamu Tiali nanti kalau konsekuensi harus kalau ditanggung. ini dia sudah dalam video dia sudah bilang kayak gitu tuh. Mungkin kemungkinan kan semua orang bisa berubah. Ustaz. Tergantung takdir. G. 25 tuh pertimbangannya ya. Mungkin sunnah Rasul Ustaz. Gitu ya. Ya. Rasul kan dari muda ke umur 25-nya kerja dulu, mengembala kambing dulu, berdagang dulu. Jadi udah punya kebebasan finansial seperti kata Mas Muhammad tadi. Dia juga nggak bebas-bebas juga, belum tentu ya mapan itu kan belum tentu ini. Betul. Dan mapan itu kan standar nggak jelas. Ya, betul. Mapan itu standar nggak jelas. Jadi kemarin Muhammad bilang mapan apa kemarin? Saya justru nggak jawab Ustaz. Ya, Teman-teman yang lain. Fauzan kemarin. Hah? Fauzan jawab apa itu kemarin? Fauzan jawabnya apa? Kalau nggak salah itu intinya sudah bisa menafkahi diri sendiri dan orang lain. Wah, itu standar gak jelas. Ada yang punya rumah dulu, ada yang punya kendaraan dulu, ada yang bisa umrohkan orang tua dulu, ada yang sudah punya rumah dulu gitu, mandiri sendiri. Standar gak jelas mapan itu. Dan gak ada dalam nas. Betul. Iya sih betul. Mana nasnya coba? Nggak ada. Cuma Berarti man istata'a minkumul ba'ah. ba'ah, cuma ba'ah. Konteksnya di situ itu apa Ustaz? Kalau ba'ah itu kan kalau ba'ah apa hadis lengkapnya tadi? Ya masyar syabab man istata'a minkumul ba'a. Tazawwaj. Al-ba'ah itu kalau Imam Nawawi itu dua pengertian di Syarah Sahih Muslim itu. Yang pertama itu ba'ah maksudnya punya kemampuan jiwa. Terus yang kedua ba'ah itu maksudnya punya kemampuan finansial. Dalam bahasa kita kayak gitu. Kemampuan finansial saja, bukan mapan. Oh iya. Kemampuan istata'a minkumul ba'a. Maksudnya kemampuan finansial apa? Ini anak orang saya bawa nih. Iya Ustaz. Saya siap hidup dia. Berapa nominalnya? Gak ada. Jadi asalkan mempunyai finansial gitu ya. Ustaz. Iya. Tapi meskipun belum punya mungkin mindset untuk berumah tangga itu tidak menjadi masalah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan menikah itu 2 syarat. Yang pertama itu butuh ataik ilan nikah kalau istilah di Kifayatul Akhyar itu butuh nikah. Terus yang kedua ya dia punya kemampuan untuk dia nikah, untuk nafkahi keluarga. Kalau itu sudah disunahkan untuk menikah. Sunahkan. Dia dikatakan sunnah itu ketika tidak khawatir terjerumus dalam zina. Tapi kalau sudah khawatir terjerumus dalam zina wajib. Masya Allah. Gitu. Nah ini kan teman-teman ini kan ada yang punya keinginan kayak gitu. Saya dulu waktu kuliah ya.
Iya, Ustaz. Teman-teman saya itu ada yang pas saat kuliah itu sudah pernah nikah. Memang Perasaan saya itu kalau lihat teman tuh, harus saya sudah gak ngomong sama mereka itu. Aduh, baper saya itu. Ini kalau ketemu adik, ya Allah, dia sudah nikah duluan saya gitu. Padahal adik angkatan. Iya. Padahal adik angkatan itu. Iya. Ketemu satu lagi, nikah duluan. Kita kalau diundang juga, aduh, gimana perasaan itu. Saya yakin juga di Stay ini ada, paling ada lah. Ada banyak, Ustaz. Bukan ada lagi, Di mungkin kelas, banyak. di kelas kita justru soft pertama anak yang udah nikah. Pas saya pertama kali masuk, Bapak saya pertama apa? soft pertama bangku Barisan kelas, pertama, kelas. bangku kelas. Itu pas hari pertama mereka ada di soft 1 semua, Ustaz. Kalau saya Soft satu maksudnya pas belajar itu. Iya, Iya. barisan terus? terdepan. barisan terdepan karena memang usia lebih dari kita. Terus kemudian Tapi adik usia sama enggak yang sudah nikah juga? ada juga, Ustaz. Ada juga. Itu di di bawah soft saya, pertama juga Ustaz. itu. Di bawah saya, Ustaz, justru. Oh, malah sudah nikah. Umur di bawah kita juga udah Dia di pada soft nikah. pertama juga itu kalau sudah nikah. Kalau umur di bawah sih kadang-kadang ya Ada yang di depan, ada yang ini 1, enggak. 2 kurang konsisten, Ustaz. Oh gitu. Ya, yang konsisten justru yang umur lebih Iya. tinggi. Oh, itu mereka semangat. Semangat. Oh. Cuma harus ada yang dikulik. Oh gitu. Kalian tanya ke Ustaz. Sama juga dengan Mudi Ali. Ada teman juga sudah nikah. banyak, Ustaz. Yang seumuran Seumuran. atau di Bahkan- bawah? Oh, di bawah nggak ada. Karena Nggak ada ada. yang paling muda, Zat. Oh gitu. Terus yang lebih tua Ya lebih tua sedikit sudah ada. sudah ada. Jadi permasalahannya makanya sebagian temen dari Stayali juga bertanya. Kan tadi Ustadz sempat singgung 2 ini syarat untuk sunnah menikah. Pertama sudah ini yang sudah butuh, kemudian sudah punya finansial. Nah, Jadi gimana ketika kasusnya orang itu sudah butuh, mahasiswa ini kita katakanlah mahasiswa Sudah butuh, tapi finansialnya semua ditanggung dari orang tua. Makruh. Karena akhirnya kalau di istilahnya itu kalau nggak salah itu khilaful aula ya. Coba saya cek dulu di rumahisa.com. Saya takut salah ini soalnya ini perkataan mazhab ini. Salah menukil bisa karena problem ini bobo Syafi'i lagi. Aduh. ini di rumahisa saya baru bahas memang karena saya bahas ini pelajaran di kajian saya di pelayan ya. Saya itu bahas tentang pembahasan nikah nih. Ini ada pembahasan poligami. Nanti kalian pikir itu kapan itu model kapan-kapan itu ini. cuman sekedar Nah, kepikiran saya. ini matan takrib. Ini pembahasan di rumah itu matan takrib. Saya beri penjelasan dari matannya ya. Nah ini saya bacakan nih. Ini menikah itu disunahkan. Itu kalau tadi yang keadaan yang lain. Dia butuh tapi Finansialnya dari orang Oke. tua. Butuh nikah tapi belum mampu menanggung biaya pernikahan dan nafkah itu khilaful aula. Tidak dianjurkan. Tapi masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Oh, masih boleh. Alhamdulillah. Nah, di sini ada kalimat gini. Dalam kondisi ini disarankan agar orang tersebut menahan diri terlebih dahulu. Dia kalau tahan diri lebih bagus. Disarankan untuk banyak puasa sunnah. Kalau artinya sudah butuh tapi finansialnya belum. Dia dianjurkan banyak puasa sunnah sebagai cara untuk menahan diri dan dari dorongan hawa nafsu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau di sini sih ya disarankan jangan. Artinya tidak dianjurkan, tapi masih boleh. Boleh. Kalau seandainya dia milih, sudahlah saya nggak nikah dulu, disuruh perbanyak puasa sunnah. Gitu. Karena ada di sebagian kasus malahan orang tuanya yang ingin untuk provide gitu, Zat. Walaupun masih kuliah. Walaupun masih kuliah. Oh, terus Jadi akhirnya ya pada endingnya mereka tetap menikah gitu, Zat. dia tetap menikah dengan Dan semuanya- tanggungan orang tua. Gitu, Zat. Orang tua. Tapi si yang nikah ini dia butuh nikah nggak? Butuh. Butuh nikah. Betul. Akhirnya orang tua fasilitasi untuk dia menikah. Nanti ya bulanan nanti orang tua siap nanggung lah bantu-bantu gitu ya. Iya, Zat. Nah, Itu bagaimana? ya tadi khilaful aula saja, aula saja. tapi masih boleh. Ya, tadi yang cerita, Ustaz. Biasanya kan yang udah nikah di kampus itu duduknya lebih paling depan sih, Ustaz. Terus Mereka apa namanya semangat di kelas. terus Jadi tetap belajarnya masya Allah gitu. kita belajarnya semangat. Kalau Berarti kan anak- tidak ada halangan. Ya. Iya kan? Nggak ada halangan. Yang menjadi halangan ketika menurun. Berarti kalau jenengan pro sendiri atau kok kontra? Kalau seandainya di posisi itu, Allah kasih kemudahan rezeki nih. Iya, Ustaz. Ya. Terus
dari sisi kemampuan bisa, terus butuh. Akhirnya di saat kuliah nih ada yang tiba-tiba maju, Muhammad, saya tawarkan diri padamu. Aduh. Waduh. Gimana? Terus orang itu sudah dorong juga nih. Tadi kan orang tua tadi ya. Gimana kalau Muhammad sendiri? Ini tadi mapan ada pembiayaan dari orang tua. Enggak, ini sudah. Memang Taruhlah pribadi. Muhammad ini influencer lah. Iya. Ya kayak si ya influencer yang lain itu sudah punya duit. Ya financial freedomnya sudah ada. Ya sudah ada. Kenapa tidak? Wah. Berarti jadi nih ya. Jadi belum. Bukan maksudnya seandainya kan tapi belum. Iya jadi. Kenapa seandainya finansial sudah punya. Mm-mm. Siapa tahu setelah podcast ini kan nanti ada yang tawarin brand ambassador. Siapa tahu loh itu. Akhirnya finansial sudah punya. Terus butuh tuh. Ya. Kalau ada yang mau, Ya, gas. Aduh. kalau Muti Ali, Ana masih pertimbangkan sih, Zat. pikir dulu. Karena Ana mikirnya ya untuk eksplorasi diri Ana sendiri tuh belum habis itu, Zat. Ini kayaknya ini perfeksionis dia itu. Bukan. Ya, takutnya kita belum bisa ini memberdayakan diri sendiri, ini juga mengambil tanggung jawab. Kemampuan finansial. Apalagi mau kembangin diri lagi itu. Mungkin dalam Saya kayaknya ini tangkap kalau Muti Ali ini mikirnya ini Muhammad. Dia kayaknya ini pingin bebas dulu. aduh. Ana rasa mungkin seperti itu. Iya. Ada anak-anak kuliah nih. Lebih senang dia itu naik gunung. Kan kalau sudah nikah kan nggak mungkin kayak gitu. Iya, memang betul, Zat. Iya betul. Ya kan terus ada istri, Mas mau kemana Mas? Dia pikir-pikir kan. Tapi kalau masih jomblo kan, asik, jalan kemana-mana. Dia sesuka dia aja sesuai hobi. Yang senang sepedaan dengan teman-temannya, dia punya klub sepedaan terus. Yang punya teman-teman naik gunung terus. Setelah nikah malah nggak bisa gitu. Malah setelah nikah nggak bisa. Belum lagi punya anak nanti. Belum lagi punya anak, aduh ngurus anak lagi. Sama dia pikiran kayak gitu loh. Ya memang ada. Tapi kalau Ana mikirnya hobi, ya kalau sudah menikah bisa istri diajak begitu. Nah, berarti bisa naik gunung bareng-bareng. Ya salah. Ana lebih bola saat masa mau ngajak istri kan. Gak apa-apa, siapa tahu frekuensi kan. Tapi berarti masih mikir-mikir juga karena Masih mikir-mikir. pengembangan diri. Gezat. Oke. Ya kalau saran saya sih kalau zaman ini ya, ini berat sekali kayak gitu. Oh iya. Kalau nggak nikah. Saya tuh begini, kenapa teman-teman saya tadi itu pas lagi kuliah mereka itu nikah, ada sebagian itu karena emang nggak kuat di kampus. Saya kampus umum loh saya ini. Oh iya, Iya sih. pantas. Kalau kalian cuma ketemu laki-laki mah, Iya. apa fitnahnya? Nah, Ini ada kalau di UGM itu dulu ada kampus yang memang banyak perempuan. Beberapa jurusan itu perempuan semua yang lebih banyak. Laki-laki bisa dihitung. Jadi kalau pergi ke kampus, innalillahi, lihat atas, salah, lihat bawah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. menundukkan pandangan. Menurut serba salah, gak bisa. Ini mendingan gue usah kampus gitu kalau dia milih. Maka dia karena gak kuat, dia milih. Saya nikah, saya sudah gak kuat. Karena dia putuskan untuk nikah. Teman-teman saya diantaranya kayak gitu. Ya, ada yang alasan-alasan yang lainnya lagi. Tapi rata-rata yang nikah ketika kuliah karena alasan itu. Memang. Bahkan ada satu dosen itu, saya tahu dia nikahnya itu pas kuliah. Kemudian sampai sekarang ya, Masya Allah dia. Kan calon profesor tuh sudah profesor tuh. Nggak ngerasain struggling pas kuliah sambil nikah. Kayak gimana itu? Struggling mungkin ya masalah ekonomi kan karena ya Ya mungkin dia sambil kerja ya kayaknya. Kebanyakan ya memang. Iya, kalau ini saya tahu mereka itu ada yang sambil jualan, Muhammad. Sambil jualan itu. Saya tahu tuh ada teman saya yang nikah itu, dia nitip di kos-kosan, taruh donat di situ untuk maisha dia itu untuk lanjutkan kehidupan keluarga tuh. Dia bawa ke kos-kos itu dia taruh. Tapi punya problem di situ sebenarnya. Majelis nanti berkurang. Oh, iya. jadi ya dilema juga. Dilema juga. Nggak bisa Totalitas nggak bisa. Fokusnya terpecah. Walaupun memang ada yang kayak jenengan tadi cerita yang di soft pertama tadi itu lah. Iya, Zat. Mungkin mereka pintar bagi waktu. Tapi ada juga yang nggak bisa seperti itu. Jadi ketika dia sudah nikah, kok nggak pernah kelihatan lagi di majelis ya?
Kalau saya kan biasanya ada di kajian-kajian di majelis gitu, nggak pernah kelihatan lagi. Kenapa? Sibuk dia. Mahasiswa juga Ustaz. Mahasiswa. Ah. Mahasiswa itu. Ada nggak bisa bagi waktu, tapi kalau dia bisa bagi waktu mungkin yang saya tadi bilang itu yang di shop pertama tadi itu. Iya. Mereka orang-orang yang bisa bagi waktu. Mereka sambil kerja itu. Sambil kerja juga. Jadi bagi waktu antara kerja, manajemen kerja, kuliah, sama ngurusin keluarga. Masya Allah. Sedangkan Muhammad cuma mikir kuliah. Justru ana pakai alasan kuliah untuk kalau ditanyain kenapa nggak nikah? Kuliah dulu. Kuliah. Iya. Alasan Tapi kalau lagi tadi nih. dia mikir banyak, pasti bisa kuliah itu. Iya. Muhammad yang mikir satu. Ya birrul walidain juga sih. Mulai lagi dia ini deh. Klasik. Berarti mungkin gini ya. Kalau saran saya untuk ini ya, nggak hanya masih Ali aja. Pertimbangannya itu kalau ini sering yang saya hadapi di Biro Jodoh, pertanyaan-pertanyaan seputar jomblo ini ya. Saya saranin yang pertama itu kalau misalnya dia memutuskan nih, saya mau nikah saat kuliah, satu ingat kata orang tua dulu. Orang tua maunya apa? Nah, betul. Kalau Itu orang dulu. tua maunya mau. Kalau orang tua mau, terus tambah lagi ada syarat-syarat lain, ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Itu dulu satu. Ridhollahi fi ridhol walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kenapa ini? Ini paling penting. Bisa jadi misalnya Muhammad ya, mau maju, terus bilang sama orang tua, Pak, saya mau nikah nih. Terus orang tua kan bilang, kalau sudah bilang dulu, kamu selesai kuliah dulu baru nanti nikah. Apa kalau orang tua dengar kata kayak gini gimana? Oh enak aja kamu nikah, enggak. Kan disetujui. Iya. Ya. Maka dengar kata dia dulu. Kalau enggak, lobby untuk penuhi keinginan itu. Satu, ini paling penting. Ridhallahi fi ridhal walidi. Yang kedua, syarat yang tadi itu yang disunahkan untuk menikah, punya kemampuan finansial, dia butuh. Ya kalau memang saya belum butuh nikah Ustaz. Kenapa belum nikah? Masih kuliah. Kan bisa jadi alasan. Saya contohkan Imam Nawawi sama Syekh Islam Ibnu Taimiyah nikah enggak? Enggak. Antum salahin dia. Waduh, bukan salahin kita. Syekh Islam Ibnu Taimiyah sama Imam Nawawi coba. Imam Nawawi ini pakai sama Syekh Islam. Kaman rogiba an sunnati falaysa minni. Enggak mungkin kan. Siapa benci sunnahku? Beda. Iya. Kenapa? Belum butuh. Dia lebih lihat kebutuhan lebih besar umat. Pertimbangannya tinggi juga. Ustaz. Tinggi lah. Saya umat juga. Ustaz. Pertimbangan saya umat juga. Ustaz. Berarti sampai 40 tahun nanti gak nikah kalau umat terus itu kayak dipikir. Enggak, Ustaz. Nanti kapan hari insya Allah ngirim juga. Iya, cari harim juga ya. Iya, Harim itu artinya itu akhwat ini. Ini bahasa jamaah ini kayak gini nih. Kalau beliau bilang zain, udah bagus ya. Nah, itu biasa bahasa khasnya. Terus dia kemampuan finansial ada butuh. Nah, baru pertimbangan yang tadi itu, apakah ini ganggu kuliah atau tidak? Oh iya. Oh jadi pertimbangan juga. Iyalah. Kuncinya itu di manajemen waktu. Kayak tadi yang teman-teman yang di soft pertama tadi kan, manajemen tadi. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu mereka. Tambah semangat dia. Bahkan yang jomblo-jomblo kalah dengan dia. Kalau masuk kelas mereka duluan, kalau urusan tugas mereka duluan, kalau urusan ini itu mereka duluan. Nah, berarti kan nggak terganggu, iya kan? Iya betul. Nah, mungkin 3 pertimbangan ini. Berarti kalau pertimbangan yang tadi nggak ganggu kuliah, Ustaz. Nggak ganggu kuliah ya? Nggak ganggu kuliah tadi. Jadi kuliah ini tadi diprioritaskan daripada urusan keluarga, gitu maksudnya? Karena ada yang kuliah ini karena disuruh orang tua. Iya. Iya sih. Gara-gara dia mikir itu akhirnya keinginan orang tua nggak tercapai, bisa jadi kuliah juga tertunda. Kan problem lagi tuh. Iya. Itu karena kaitannya ada. Nah, kalau memang dia tidak terganggu sama sekali kan berarti tercapai tuh keinginan orang tua untuk dia kuliah kan. Dan rata-rata kalian memang kuliah itu karena orang tua yang nyuruh. Karena orang tua nyuruh. Ustaz, ada kejadian satu. Iya. Ada di suatu tempat, Ustaz, ada
seseorang yang dia lulus SMA kemudian orang tua tadi kuliah tinggi Ustaz. S1, S2, S3 gitu. Oh, orang tuanya ini Iya. sampai S3. Sampai ya bisa dibilang sampai S3. Orang tuanya ya? Iya. Terus kemudian Dia bilang ke anaknya. dia bilang ke anaknya, kalau harapan ayah, kalau harapan ibu sih kamu kuliah ini bisa lebih dari ayah, bisa lebih daripada ibu. Jadi jangan lewati satu fase kuliah dulu. Jadi kamu jangan lewati fase langsung nikah. Kalau belum selesai, kamu masih ada tanggung jawab nih buat Abi, buat mama yang tadi, buat nyelesain kuliah karena Suruh sampai S3 dulu berarti. MOU saya dan kamu. Berarti suruh sampai selesai apa kuliah yang mana? Ya kalau Kalau dia lihat orang sampai tuanya, S3, iya. kalau ngelihat orang tuanya ya mentok sampai S3 sama kayak orang tua ya minimal. Soalnya orang tuanya itu belum tentu kayak gitu juga. Bisa jadi orang tuanya setelah S1 dia sudah nikah terus dia lanjut S2 terus lanjut S3. Bisa jadi. Iya sih. Kenapa dia paksakan anaknya sampai S3 ya kasihan. Kalau ini terjadi pada akhwat saya kurang setuju. Ini penekanan dulu untuk akhwat nih, mumpung pertanyaan ini muncul nih. Ya. Kalau ini terjadi pada akhwat saya kurang setuju. Kenapa? Akhwat itu makin tinggi levelnya, dia akan makin sedikit dapat. Peluangnya makin kecil. Coba antum bayangkan ya. Kita kan pengen sekufu ya. Bisa. Ya. Pengen sekufu. Kalau sama-sama S1 banyak nggak? Banyak. Banyak. Sama-sama S2? Enggak. Agak menurun. Sama-sama S3? Lebih lagi. Nah, sama-sama profesor? Aduh. Wah, nggak itu ada. makanya. Minim. Jadi syarat itu terlalu berat. Iya. Kalau saya lihat kayak begini, kalau untuk awat saya nggak saranin. Saya bahkan kalau ada awat kayak gitu bilang, Mbak, segera nikah Mbak. Sebelum usia 30 tuh. Dia kejar gelar terus, makin sulit. Ini saya ngomong ini karena punya pengalaman di Biro Jodoh. Iya. Bagaimana? Iya. Makin sulit tuh kita ini. Usianya berapa Mbak? Aduh 30-an. Kuliah, aduh saya sudah S3. Makin sulit lagi kita mikirnya tuh. Aduh ya Allah, dia tadi minta sekufu. Berarti kita sama-sama S3. Downgrade malah. Nah, akhirnya downgrade betul. Mama. Nah. Akhirnya dia pada fase atau titik pasrah. Yang penting ada gitu. Jadi ketika ada yang maju, sudah nggak apa-apa, sudah. Gitu. Sampai titik pasrah. Itu akhwat ya. Iya. Kalau ikhwan, sebenarnya sih nggak masalah. Ya. Sebenarnya nggak masalah kalau ikhwan. Karena ikhwan tuh nggak tergantung umur. Iya sih. Oh Muhammad mau nunda-nunda juga mau sampai 40 ya kayak tadi saya bilang gitu. Tetap masih ada yang mau. Lihat. Apalagi sudah punya kemampuan finansial gitu, wah dikejar tetap. Finansialnya luar biasa, financial freedom, dia sudah nggak mikir duit lagi, duitnya sudah banyak. Corakan insyaallah. Oh, mungkin langsung hari ini istri pertama, minggu depan istri kedua. Aduh. Itu kan yang punya anu kan Mu'tizi. Oh, bukan. Itu. Tapi ada tapinya nih. Saya sarankan tetap segera lebih baik. Nanti gelar S2, S3 nanti bisa sambil Iya, nikah. bisa dikejar. Ketika sudah nikah. Saya keadaannya kayak gitu. Saya S1, setelah lulus S1 langsung nikah. S2, S3 saya sudah nikah. Oh. Gitu. Itu mungkin lebih baik. Tetap masih ada motivasi dari keluarga, selesaikan kuliah masih bisa. Tinggal bagi waktu, kuncinya manajemen waktu. Bagaimana bisa mengatur waktu tadi dengan keluarga, kerja, sama kuliah. Jadi masih bisa. Artinya perlu pertimbangkan lagi untuk keinginan orang tua tadi itu. Karena ada sesuatu yang berat juga untuk jalani sampai S3 lama sampai S3. S3 30-an baru selesai. Yes. S1 mungkin 22 atau 23 tahun umurnya. Tambah 4 tahun lagi sudah 27. Tambah S2 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 25. S3 bisa selesai 29 atau 30. 30 baru selesai. Oh, telat banget, Set. Iya. Muti apa lagi? Kalau insya Allah kalau lancar 25 bisa S3. Masya Allah. Kalau lancar, Berarti habis ini mau lanjut S2 lagi? Salah satu pertimbangannya seperti itu. Belum nikah? Belum. Oke. Set, tadi kan ngomong masalah skufu.
Oh iya betul. Nyambung sekufu ini. Sekufu tadi Ustaz. Nah. Contoh kayak tadi si cewek Harim tadi Ustaz. Iya. Dia kuliah S1 terus mintanya yang sama-sama S1. Iya. S2, S3, S3. Apakah maksud dari sekufu itu tadi satu jenjang pendidikan yang sama Ustaz? Muhammad ini ada cerita yang Fatimah binti Qais. Dia ketika itu dilamar 3 laki-laki. Ini ada 3 laki-laki maju lah. Maka dia minta pertimbangan pada Rasul SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama si Abu Jaham, yang kedua Muawiyah, yang ketiga itu Usama. Ketika dengan Abu Jaham, Rasulullah SAW kasih tahu, Abu Jaham itu biasanya bawa tongkat di lehernya, pengertiannya itu dia sering mukul istri. Terus yang kedua, Muawiyah itu so'lukun lama lalahu. Apa maksudnya? Miskin. Nama. Yang ketiga, dua ini Nabi SAW kasih komentar negatif namanya. Artinya ketika kasih komentar negatif, ya nggak disaranin. Dieliminasi. Oke, ini sudah tereliminasi nih. Sisa siapa? Satu nih, Usama. Komunikasi dengan Usama. Ketika nikah dengan Usama, ketika diajukan nama Usama, Fatimah jawabannya apa? Usama. Kenapa dijawab kayak gitu? Fatimah ini dari strata sosial Yang keturunan Quraisy. Heeh. Apa keturunan Quraisy? bangsawan. Bangsawan, bangga gitu. Fakhr. Dia bangsawan. Usama mantan budak. Levelnya gimana? Don't Jauh. touch it. Jadi kalau tanya sekufu apakah nikah dengan yang tidak sekufu boleh? Itu bisa. Sekufu yang wajib itu level agama, Iya. sama-sama Islam. Tapi kalau masalah pendidikan sebenarnya nggak wajib. Tapi ada tapinya. Orang tua kita itu biasanya ini orang belakang kita, bukan kita. Pengennya. Orang tua kita itu pengennya kamu itu nikah dengan yang sama pendidikan denganmu. Misalnya Muhammad senang sama anak SMA saja, orang tua nggak senang. Aduh, sama SMA, mau cari yang lain lah. Itu aja orang tua ngomong tuh. Iya. Padahal nggak terlalu jauh SMA. Jadi biasanya orang tua. Nah, terus kalau terjadi kayak begini, PR-nya ada intinya. PR-nya ada. Bisa jadi tadi karena orang tua akhirnya mau lobby lagi, atau mindset agak berbeda. Mindset anak kuliah kan beda dengan anak SMA. Iya. Betul. Intinya ada PR. Bisa nggak kita selesaikan PR ini Saat berkeluarga. saat berkeluarga ataupun sebelum nikah? Kalau bisa aman, nggak masalah. Termasuk juga misalnya ada yang mau dengan Muti Ali misalnya, anak S2 nih, Muti Ali baru S1. Bisa jadi. Bisa jadi. Beda level. Ada masalah? Enggak juga. Kalaupun itu terjadi, tidak ada masalah. Tapi biasanya nanti pada satu pembahasan itu, kadang ada, ini pembahasan yang lain ya, kaitan dengan keuangan tadi itu. Istrinya gajinya akhirnya lebih tinggi Oh. Finance. daripada suaminya. Ini cuma masalah nanti ketika berkeluarga. Sebenarnya ada problem di situ. Ada problem dari sisi kadang istri yang lebih tinggi, apalagi dia punya jabatan tinggi ya. Istri lebih provide gitu, Ustaz. Iya, terus dia ada masalah dengan suaminya. Atau suami kurang perhatian, atau suami buat masalah dengan dia selingkuh atau apa. Ya, kalau selingkuh atau apa ya mungkin masih jadi pertimbangan ya. Mungkin masalah-masalah kecil lah. Istri mungkin dia dalam suatu titik tuh bisa bilang, saya bisa mandiri. Aduh. Saya nggak butuh kamu. Problemnya di situ. Dan itu ada. So, bicara kasus kufu juga misal istri ini strata pendidikannya lebih tinggi Istri lebih tinggi. ya dalam agama misal contohnya Ustaz, dan suaminya lebih bawah. Itu bisa jadi ketika dinasehati ada kasusnya istri itu ya Bisa jadi. menolak. Bisa jadi. Makanya ketika berkeluarga sekalipun tetap berlaku kaidah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Sebenarnya ini bahan tongkrongan kita hari ini. Saya sama teman-teman mahasiswa ini sering ngomong masalah ini. Terus ya saya sempat Apa yang diomongin? masalah bagaimana kalau gini saja. Mungkin kalau ngomong strata pendidikan sih S1 S2 terlalu formal banget. Ini lebih pinter, lebih serius daripada si Mungkin sama-sama S1 tapi dia lebih pintar. Lebih paham agama. ya, lebih paham lah. Lebih paham agama. Nah, anak-anak pada kontra semua. Enggak mau lah sama yang lebih pinter daripada dia. Iya, itu sifat laki-laki kayak gitu. Dia nggak mau perempuan lebih tinggi. Dia nggak mau istrinya lebih tinggi. Sehingga kalau terjadi seperti itu, intinya kalau sudah nikah, dia nggak mau dinasihati. Iya, makanya. Ente punya istri, ustazah, Iya. pulang-pulang ceramah, terima. Ya enggak ada. Itu sebabnya. Jadi apakah ada solusi gitu Ustaz? Atau memang yang lebih tinggi Kalau itu lebih kita aman sih tinggalkan? kalau laki-laki ya, cari yang di bawah. Ya, memang, Sehingga dia masih jadi kawam ala nisa gitu loh. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu, ya dari sisi perempuan, kamu harus posisikan diri ini suamimu. Iya. Si perempuannya, sehingga dia nggak banyak mendikte suami, bahkan menceramai suami di rumah. Kalau dia mau menasihati, ada caranya gitu loh. Iya. Tetap dia harus perhatikan ini pemimpinmu. Itu. Kita juga mungkin berkaca ya Ustaz ya dalam rumah tangga Nabi dengan Khadijah. Itu kan kalau kita lihat secara zahirnya semua diprofet sama Khadijah. Ya. Tapi rumah tangga beliau itu lancar saja, adem saja. Nah itu apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ Ustaz, sebagai solusi? Tetap si Khadijah pasti Iya sih. memposisikan Rasulullah SAW sebagai Pemimpinnya. Pemimpin kawam. walaupun finansial Ya Khadijah yang provide. Khadijah. Tapi kan di sini Khadijah kan orang yang tahu agama berarti. Iya. Meskipun nggak melebihi Nabi. Iya. Tapi dia tahu anu tadi, Zat. Nah, anak ini beranggapan, Zat. Nggak ada masalah kalau misal si wanita tadi lebih pintar daripada suaminya. Karena dia tahu batasan-batasan, Zat. Batasan di mana dia boleh, batasan-batasan, tahu kalau misalnya tempat dia ini bukan sebagai kawam gitu, Zat. Iya. Yang anak tahu seperti itu, Zat. Ya, ini kan berarti dari si perempuan kan? Iya, Iya. Sekarang bisa nggak perempuan kayak gitu, istri kayak gitu? itu. Tentu yang posisinya seperti ini yang paham agama. Dan dia praktekkan ilmunya itu. Karena ada yang paham tapi nggak praktek. Wah, Anda sebenarnya pro Ustaz untuk ya wanita lebih paham agama itu tidak menjadi sebuah masalah. Iya. Karena kalau dia tahu agama berarti dia tahu dong hak-hak suaminya gitu. Iya. Intinya seperti itu. Berarti keputusannya gimana nih? Kuliah Keputusan. atau nikah? Ya kalau sejauh ini sih masih Zat, masih beralasan kuliah sebagai kalau ditanyain orang masalah nikah, Zat. Oh gitu. Alasan saya kuliah dulu. Insya Allah mungkin pulang dari Gunung Kidul bisa kan tadi bisa ngelobi ke orang tua segala macam, Zat. Oh berarti jadi mau Jadi lobby juga? Jadi Muhammad. Ya pertimbangan juga nanti. Pertimbangan juga. Kalau Muti Ali? Karena insya Allah masih di 25 Ustaz. Kalau mungkin ada perubahannya ya Umur 25. enggak sejauh 25 mungkin. Mungkin 23 atau Idealisnya. Beda. ini planning masa depan lah. Karena kita nggak tahu mungkin ada perubahan nanti di jalannya. Ya pokoknya semoga Allah beri yang terbaik. Amin. Amin. Ya. Dan rekan-rekan sekalian, tadi yang 3 pertimbangan tadi ya. Pikiran yang baik, paling utama apa tadi? Ridho orang Firullah walidain. Ujinya itu dimanapun itu. Mau kuliah juga itu ridho orang tua lagi. Ya. Mau lanjut S2 juga ridho orang tua lagi. Iya kan? Betul. Bisa jadi ada pertimbangan mau S2, orang tua bilang, "Gak usah, kamu ngurus ini aja, ini ada bisnis, mama ini ada orang tua nih." Karena kan nggak jadi. Ya, bisa jadi. Nggak jadi. Itu paling penting itu di situ. Semoga Allah beri taufik pada kita semuanya dan bagi yang
kuliah, mudah-mudahan sukses dalam kuliahnya, bawa manfaat untuk umat. Sedangkan yang mau menikah, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Allah ibarik fiik.